Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan kita alam atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan sehat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, sehingga kita diberi syafaat yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Kembali lagi dengan saya Hala Sofia Kumala, Prodi Manajemen Dakwah IAIN Utuban. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua ngobrol santai mengenai perkara yang sangat penting sekali. Sehingga saking pentingnya perkara ini menjadi tinjauan, menjadi tolak ukur amal kita. Nah, pasti kalian sudah paham kan apa yang saya maksud? Betul sekali, yaitu sholat. Dan dalam kesempatan kita kali ini saya akan memberikan tema, yakni sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Teman-temanku sekalian, kadang kita suka kebalik ya, bilang yang penting sholat, padahal sebenarnya sholat itu penting. Kalau sekedar yang penting sholat, pasti kita ngerjainnya asal-asalan, benar-benar sholat, keburu-buru. Tapi kalau kita sadar bahwa sholat itu penting, pasti kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Pasti kita akan memahami atau merenungi doa-doa yang kita ucapkan ketika kita sholat. Teman-temanku sekalian, pasti kalian sudah tahu ya kalau sholat itu penting. Tapi kenapa kok masih ditunda? Lah, atau kita sholat tapi kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau begitu, mungkin yang perlu kita tanyakan bukan kenapa sih malah sholat, tapi apa sih makna sholat? Sholat itu bukan sekedar gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Melainkan sholat itu merupakan penghubung kita kepada Allah. Lebih jelasnya, sholat itu seakar dengan kata syilatun wa sholat, yang dalam bahasa Arab memiliki arti sesuatu yang terhubung kuat dan erat, sehingga saking eratnya itu sampai susah atau sulit dipisahkan. Nah, kalian pernah dengar kata silaturahmi? Kenapa dinamakan silaturahmi? Nah, dinamakan silaturahmi itu karena ada hubungan perhatian kasih yang kuat. Bukan ketika kita bertemu kemudian menyapa, itu bukan silaturahmi, tetapi silaturahmi itu ketika kita sudah pulang, kemudian kita tetap mendoakannya dan kita tetap support terhadap kebaikan, itulah yang dinamakan silah. Nah, sesuatu yang melatih kita agar senantiasa terhubung kepada Allah sehingga tak terpisahkan pengawasan Allah kepada kita, kebaikan Allah kepada kita, perlindungan Allah kepada kita di setiap waktu dan di setiap tempat. Itulah yang dinamakan dengan sholat. Sholat itu merupakan ibadah yang penting, merupakan ibadah yang utama. Sehingga saking pentingnya sholat, bukan sekedar ayat yang turun. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Misal puasa, ayat yang turun. Zakat juga ayat yang turun. Haji juga ayat yang turun. Nah, sholat ini bukan ayat yang turun, tidak cukup ayat yang turun, melainkan Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk naik ke Sidratul Muntaha 'inda Jannatil Ma'wa, yang mana itu dinamakan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dijelaskan pada surat
surat Al-Isra. Nah, kemudian di peristiwa Isra Mi'raj tersebut Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang mana dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda, yang artinya laksanakanlah sholat mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah sholat subuh, sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan bahkan diceritakan dalam hadis sebenarnya Allah itu memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad atau memberi perintah sholat kepada Nabi Muhammad itu 50 rakaat. Namun ketika perjalanan kembali, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepada umatmu?" Kemudian dijawablah dengan Nabi Muhammad, yaitu sholat 50 rakaat. Kemudian Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah, meminta dispensasi lah bahasanya. Karena Nabi Musa tahu bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan kuat menjalankan perintah tersebut. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah untuk meminta keringanan sesuai dengan apa yang disarankan Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya sekali kembali kepada Allah, melainkan berkali-kali meminta keringanan kepada Allah, sehingga sampailah menjadi 5 rakaat itu. Sebenarnya 5 rakaat itu sih masih disarankan Nabi Musa untuk meminta keringanan, tapi karena Nabi Muhammad sudah merasa sungkan, merasa malu kepada Allah, sudah dikasih keringanan yang asalnya 50 sampai 5, kok masih mau minta keringanan lagi. Jadi Nabi Muhammad itu merasa malu ya, merasa sungkan. Jadi mentok kita mendapat 5 rakaat itu. Namun meskipun kita mendapat 5 rakaat, tapi Allah masih memberikan pahala sama dengan sholat 50 rakaat. Nah, itu merupakan bentuk atau bukti kasih sayang Allah, bukti kemurahan Allah kepada kita. Saking wajibnya dan tidak boleh ditinggalkan, bahkan Allah memberikan rukhsah atau sebuah keringanan kepada seorang yang terkendala melakukan sholat. Contoh nih, ketika kita berpergian jauh, nah di situ kita diperbolehkan untuk mengqashar maupun menjamak sholat. Kemudian ketika kita sakit dan kita tidak mampu sholat dengan berdiri, Allah memperbolehkan kita sholat dengan duduk. Kemudian yang tidak mampu sholat dengan duduk bisa sholat dengan tidur miring. Kemudian tidak bisa sholat dengan tidur miring, kita bisa sholat dengan terlentang. Ketika kita tidak bisa tidur terlentang, sholat dengan tidur terlentang, atau misal contoh nih terkena stroke ya, ada seorang yang terkena stroke, nah itu bisa sholat dengan isyarat mata. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa memang sholat benar-benar tidak boleh ditinggalkan. Pentingnya sholat itu sampai Allah memberikan rukhsah kepada kita. Dan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan bahwa memang kita diciptakan untuk sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Teman-temanku yang berbahagia, sholat memiliki kedudukan penting dalam Islam, yakni sebagai tiang agama. Sebagaimana diceritakan dalam hadis, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya, sholat merupakan tiang agama.
Barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka ia merobohkan agama. Selain itu, sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yawmal qiyamah as-sholat. Bukan seberapa banyak hartamu, bukan seberapa banyak pangkatmu, bukan seberapa banyak pakaian yang mampu kamu beli, bukan seberapa tinggi jabatanmu di dunia, tetapi yang ditanyakan Allah ketika di hari kiamat nanti adalah sholatmu. Mungkin kita pernah merasa mengerjain sholat itu rasanya berat banget. Coba pikir deh, kita kerja 8 jam aja kuat, kuliah 2 jam aja mampu. Masa scrolling konten berjam-jam, tapi untuk nyempetin sholat 5 menit aja rasanya berat banget. Teman-temanku sekalian, sholat itu kebutuhan, bukan beban. Tahu kenapa? Karena sholat menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ciri keberhasilan sholat yang pertama kali didapatkan adalah terkoneksi dengan Allah. Nah, kenapa dalam fikih sholat itu dinamakan doa? Karena ketika kita doa itu kita terkoneksi dengan Allah. Nah, doa yang terkoneksi formal kepada Allah itulah yang dinamakan sholat, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 103. Fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa'idha tma'nantum wa aqimus sholat. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqufan. Yang artinya, maka apabila kamu setelah melakukan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Dan apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang benar-benar dalam sholatnya pasti akan senantiasa terkoneksi dengan Allah. Ketika ia selesai sholat, pasti ia akan mengingat Allah, sehingga ia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana hal tersebut juga dijelaskan pada surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, saya tekankan kepada kalian, jangan asal sholat, jangan yang penting sholat, tapi coba sesekali renungi doa-doa yang kita ucapkan, bacaan-bacaan yang kita lantunkan ketika kita sholat, agar nanti ketika kita selesai sholat, hati kita senantiasa terkoneksi kepada Allah, sehingga sesuatu yang muncul dari kita itu hanyalah sebuah kebaikan-kebaikan. Dan jangan sesekali tinggalkan sholat. Ingat, jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kalian, jangan tinggalkan sholat. Ingat baik-baik, kalian tidak sholat pun, kalian tidak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tapi sholat itu merupakan perintah. Kalian siapa? Perintah manusia kalian kerjakan, tapi perintah Allah pencipta manusia kalian tunda-tunda, kalian tidak kerjakan. Dan kalian masih berharap masuk surga Firdaus. Kalian masih berharap dilancarkan rezeki. Kalian masih berharap dimudahkan urusan. Kalian siapa? Tapi baiknya Allah mencukupi semua kebutuhan kalian. Oleh karena itu, pesan saya, ingat, jaga sholat kalian. Pergi pagi mengejar cita-cita. Jangan lupa bekal iman di dada. Kalau ingin hidupmu bermakna, jangan putus hubungan dengan Sang Maha Kuasa.
Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.